Kita lanjutkan kuliah minggu kemarin untuk hari ini. Jadi kita masuk pada judul metabolisme sel. Mana kita sudah ingat, metabolisme itu reaksi antara ana dan katabolisme. Jadi metabolisme adalah seluruh reaksi-reaksi kimia dan perubahan bentuk energi. Jadi sini masuk konsep energi, berarti ada hubungannya dengan fisika. Reaksi-reaksi kimia ada hubungannya dengan semua proses yang ada di dalam sel yang kemarin sudah pengantarnya sudah Bapak berikan. Nah, faal atau fisiologi tadi itu ada metabolisme, ada transportasi lintas membran. Nah, kemarin itu sudah Bapak jelaskan transportasi lintas membrannya. Nah, sekarang metabolisme itu ana dan katabolisme. Bapak berikan catatan, anabolisme adalah perubahan energi kinetik menjadi energi potensial. Sedangkan katabolisme perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Kita lihat dulu dari catatan ini, transportasi saat lintas membran kemarin sudah ada difusi, osmose, imbibisi, emulsi, adesi, kohesi, dan sebagainya. Kemudian ada transportasi aktif dan transportasi khusus. Nah, semua difusi, osmose, imbibisi, emulsi, adesi, kohesi tadi melibatkan suatu atom. Nah, kita lihat dulu sekarang kembali pada ilmu sel. Nah, kembali pada ilmu sel. Sel tumbuh-tumbuhan. Nah, di bagian dalam kita ketahui terdapat cairan, yaitu cairan protoplasma. Kita tidak gambar bagian-bagian ini, tapi kita uraikan. Nah, protoplasma itu disusun oleh bahan dasar. Bahan dasarnya yaitu asam amino. Ini sudah pernah dalam biologi umum sudah pernah didapatkan asam amino. Rantaian atom C yang sangat panjang. Maka tidak mungkin kehidupan itu muncul tanpa adanya unsur karbon dan nitrogen. Biasanya buntutnya ini adalah N2, nitrogen. Nah, asam amino itu tidak hanya untuk membuat protoplasma, tapi berikutnya yaitu enzim, hormon, vitamin, kode genetik kodon, ya, dan menyusun gen. Nah, itu yang menentukan sifat suatu tanaman, sifat individu tanaman tadi. Karena sudah spesifikasi ini tanaman, bukan tumbuhan kok, tumbuhan umum. Nah, itu protoplasma. Plasma itu cairan, proto itu mula-mula. Nah, kemarin kita berbicara akibat fotosintesa, ya, maka terbentuk energi. Bapak ulang lagi, CO2 plus H2O menghasilkan
C6H12O6 plus O2 dalam bentuk gas. Nah, ini dibutuhkan sin IR, sinar infrared spektrum ya, bukan sinar matahari saja, tapi kata-kata itu spektrum sinar infrared, yaitu yang dipakai adalah elektron-elektronnya sin IR, sinar infrared. Nah, berarti apa ini? Reaksi elektron yang bekerja pada karbon dioksida dan air. Tapi dia juga membutuhkan biokatalisator, yaitu Mg magnesium 2 plus Fe 2 plus. Tanpa unsur makro ini tidak mungkin fotosintesa berlangsung. Nah, di dalam protoplasma ini ada unsur air, H plus OH min, Cl plus sama OH min dan sebagainya, ada K plus Cl min. Nah, itu semua di dalam protoplasma. Berarti reaksi-reaksi kimia atau energi kimia diubah oleh elektron sin IR, sinar infrared. Karena gelombang ini lambdanya tinggi, energinya tinggi. Jadi anabolisme energi kinetik menjadi energi potensial. Apa nih energi kinetik? Energi gerak. Masih ingat kemarin Bapak berikan penjelasan ada gerak Brown. Ada gerak Brown, protoplasma itu bergerak. Gerak Brown. Nah, nanti ada gerak. Energi gerak menjadi energi potensial karena atom satu dengan atom lain saling bertabrak-tabrakan atau saling tolak menolak. Nah, ini tolak menolak. Jadi plus sama min tarik menarik, plus sama plus tolak menolak, min sama min tolak menolak. Nah, ini min sama min, nah, tolak menolak. Nah, timbul gerakan yang acak-acakan, maka muncul friksi kinetik nih. Friksi kinetik, gesekan gerak. Disebut friksi, gesekan gerak. Nah, akibat ini menghasilkan suatu energi. Ini menghasilkan suatu energi atau kalor panas. Nah, itu. Karena ini sel hidup, jadi sepanjang hidup dan kehidupannya dia tetap mempunyai konstanta energi atau kalor panas akibat friksi kinetik tadi. Nah, berarti pembentukan. Kenapa? Karena energi kinetik menjadi energi potensial. Tapi tidak hanya pembentukan juga, tapi juga penguraian. Disebut katabolisme atau energi tempat. Energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi energi tempat menjadi energi gerak. Akibat hidup dan kehidupan sel ini maka muncul perkembangan sel atau pertumbuhan sel. Muncul pertumbuhan sel. Ingat dalam biologi umum itu melibatkan profase, metafase, anafase, telofase. Pak Mat, nggak akan terbalik-balik. Ini disebut peristiwa mitosis sel. Jadi secara vegetatif. Nah, ini. Di misalnya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya, itu namanya pertumbuhan
Jadi asal kata dari tumbuh. Tumbuh itu apa? Perubahan kata tumbuh. Tumbuh itu apapun, perubahan apapun dari kecil menjadi besar. Dari kecil menjadi besar. Dan tidak pernah akan kembali menjadi kecil lagi. Itu disebut tumbuhnya benda hidup. Berarti selalu bersifat apa? Irreversible. Irreversible. Jadi tumbuhnya benda hidup itu bersifat irreversible. Tapi kalau tumbuhnya benda mati itu bisa reversible, lawannya irreversible. Bisa menjadi kecil lagi. Jadi benda mati bisa tumbuh. Contoh kita masukkan roti, benda mati kan, ke dalam sebuah air, gelas air atau panci yang berisikan air. Di dalam air dia akan bertambah besar, tumbuh juga. Tapi saat diambil dari air lagi mengecil lagi, ya, itu bisa reversible. Tapi tumbuhnya benda hidup dari kecil menjadi besar, tidak pernah akan kembali menjadi kecil lagi. Bisa menjadi kecil tapi nggak akan tumbuh lagi, sudah menjadi benda mati. Nah, itu pengertian katabolisme, energi tempat, energi potensial menjadi energi kimia yang mengakibatkan pertumbuhan dari nukleus nih. Inti sel kan nukleus nih. Di nukleus ini akan mengatur sistem mitosis. Ya, di nukleus ini akan mengatur PAKMAT. Nah, singkat PAKMAT, seumur hidup nggak akan lupa. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, berarti terjadi apa tadi? Transportasi zat lintas membran yang kemarin Bapak sudah berikan pengantarnya. Jadi ada difusi, ada osmose, imbibisi, dan sebagainya. Itu termasuk fisiologi sel. Nah, sekarang ada transportasi pasif. Contohnya difusi biasa. Difusi dipermudah dan filtrasi. Jadi kalau kemarin kita berbicara PLP, masih ingat PLP? Protein, lipid, protein, ya. Nah, ini protein, lipid, protein dinding sel. Dinding sel itu tersusun dari protein, lipid, protein. Ini ses, sistem intraseluler dan sistem ekstraseluler. Bapak ulang karena akan menguraikan lebih lanjut dari transportasi. Ini adalah porus, pori-pori, ini porus. Porus ini punya diameternya 7-10 angstrom. 7-10 angstrom. Sedangkan tebal dinding sel 70-100 angstrom. Nah, di dalam plasma ini, di dalam dinding sel ini terdapat ektoplasma yang merembes masuk ke dalamnya, yang disebut plasmodesma. Nah, sehingga terjadi perubahan energi potensial tadi, mengundang masuknya unsur-unsur makro dan mikro, ya kan? Unsur makro dan mikro dari dalam tanah, ya, unsur C, H, O, N, S, P, Ca, Fe, Mg, dan seterusnya. Nah, khususnya ini CHONSP ini mutlak dibutuhkan dalam reaksi-reaksi kimia. Nah, kalau masuknya air, mudah, hanya perbedaan tekanan. Sini tekanannya P maksimal,
sini P-nya masih minimal. Minimal. Maka tekanan dari maksimal ke minimal itu difusi biasa. Difusi biasa. Tapi ada difusi yang dipermudah. Saat misalnya dinding sel terkena panas, kena kalor, panas matahari dan sebagainya, kalor, maka dinding sel bisa mengembang, mempermudah masuknya air ke dalam PLP. Walaupun di lipid ini nanti akan diemulsikan, karena kemarin sudah saya jelaskan tentang emulsi. Nah, itu difusi dipermudah. Filtrasi itu penyaringan. Sifat dinding sel selektif permeable. Ya, selektif permeable. Jadi menseleksi dia. Jadi unsur air dengan unsur-unsur yang dilarutkan bisa masuk, tapi air dengan yang dilarutkan toksin nggak bisa masuk. Hanya yang bersifat makanan yang dibutuhkan sel itu saja saat dia membutuhkan. Kalau dia tidak membutuhkan, impermeable, tertutup pori-pori atau poros-poros dinding sel. Nah, itu disebut peristiwa filtrasi. Nah, karena tadi ada suhu, di samping suhu juga ada perubahan-perubahan di ses nih, perubahan-perubahan asam, basa dan sebagainya. Sedangkan di sini tetap antara 7 pH-nya, pH protoplasma kemarin sudah 7 sampai 7,3. Berarti cenderung ke basa sedikit. Nah, karena sini perbedaan asam ini maka masuk, maka disebut transportasi aktif. Ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Nah, silakan. Saya lanjutkan. Transportasi khusus atau sel makan itu disebut peristiwa fagositosis. Jadi misalnya sel, ambil contoh sel darah misalnya, sel darah putih atau leukosit misalnya, leukosit sama dalam tubuh-tubuh juga gitu. Kemudian ada bakteri di sini atau virus nih misalnya, bakteri. Itu dia nggak punya mulut, tapi dia mampu mencekungkan. Jika ada makanan dia mencekungkan, mengadakan proses yang pencekungan disebut invaginasi. Cekung sambil bergerak disebut involution. Ya kan? Jadi semacam buat balon. Dia mencekungkan bila ada makanan, akhirnya bakteri masuk. Begitu bakteri masuk di dalamnya, dia menutup diri. Nah, peristiwa invaginasi dan involution waktu menelan bakteri itu disebut fagositosis, berarti sel makan. Karena saya tidak punya mulut seperti hewan atau seperti manusia. Jadi yang dimakan adalah benda padat. Tapi kalau pinositosis sama seperti ini, cuma bukan benda padat tapi mungkin racun atau toksin yang sifatnya cair tadi, cair. Maka disebut sel drinking, sel minum. Ada lagi sel yang disebut transportasi hemiositosis, sel vomiting. Jadi dia akan mengeluarkan lemak atau membungkus dirinya dia, dikeluarkan, namanya siste. Jadi bukan kiste, kalau kiste pakai K. Kalau kiste tuh kanker, bagian kanker. Ini siste, bungkusnya si bakteri. Nah, saat ada saat ada bakteri masuk atau bakteri dekat,
Sista ini juga ikutan melengkung dan akhirnya ditelan oleh sista tadi, si bakteri dan sebagainya, atau makanan yang berupa cairan maupun padat. Nah, itu hemiositosis. Nah, jadi kalau kita kembali kepada metabolisme tadi, faal sel, transportasi zat lintas membran itu banyak sekali. Ya, tadi ingat, transportasi pasif sudah saya jabarkan kemarin, dan ini kita tambah lagi, difusi dipermudah, dan filtrasi. Filtrasi itu penyaringan tadi. Kemudian ada transportasi aktif. Bila terjadi pemanasan, kenaikan suhu akibat matahari, maka terjadi transportasi aktif. Yang berikutnya transportasi khusus, tadi ada fagositosis, pinositosis, hemiositosis. Jadi cell eating, cell drinking, dan cell vomiting. Ya. Kemudian kita masuk ke pembentukan. Kalau tadi faal secara umum, kita masuk pembentukan. Pembentukan itu anabolisme, yaitu daripada beberapa proses dalam fisiologi, yaitu penyusunan adenosin trifosfat, penyusunan protein, penyusunan lemak, penyusunan karbohidrat. Nah, itu beda-beda nanti. Itu semua dibentuk di dalam protoplasma sel tadi. Ya. Jadi saat protoplasma sudah aktif, maka nukleus, saya keluarkan tadi ini nukleus, ada inti, anak inti, ini namanya nukleus. Nukleus ini dilapisi oleh satu membran. Nah, ini harus dihafalkan semua, tempat-tempatnya juga. Nah, ini disebut membran nukleus, membrana nukleus. Nah, baru di tengah-tengahnya ini terdapat nukleolus. Nah, di dalam nukleolus inilah kita temukan tadi nukleoplasma. Di dalam nukleus ini terdapat cairan. Ya. Di dalam nukleus ini semua terdapat cairan yang disebut cairan nukleoplasma. Nah, di dalam cairan nukleoplasma itulah benang kromosom. Ya, kromosom yang memendek dan menebal namanya kromatid. Nah, kromosom dan kromatid yang membentuk kromatid inilah nanti yang akan menghasilkan gen. Nanti kita uraikan sendiri nih, gen-gen yang menentukan karakter atau sifat suatu tanaman. Bisa tanaman itu rasa manis, rasa pahit, rasa sepet, rasa asam, itu sangat ditentukan oleh gen-gen yang membentuk kode-kode genetik yang disingkat kodon. Nanti dalam genetika juga ketemu, Kak, mata kuliah genetika. Nah, inti sel atau nukleolus tadi akan mengeluarkan enzim yang penting, yaitu adenosin trifosfat. Nah, kemarin sudah Bapak singgung, yaitu ATP. Dia akan mengeluarkan ATP, adenosin trifosfat. ATP itu sifatnya asam. ATP, adenosin H3PO4 3 kali, ini asam. pH-nya lebih kecil pada 7. Nah, kita ketahui bahwa pH ini harus diubah karena akan mati sel. Jadi ATP harus dibuat ADP. Nah, adenosin H3PO4 2 kali. Nah, tri menjadi D, itu penguraian, makanya kata nih, katabolisme. Ini kemari, ini terlepas satu asam fosfat.
H3PO41, maka dikeluarkan energi untuk hidupnya sel. Nah, karena sudah terbentuk ADP, maka pH-nya berubah. pH-nya berubah menjadi lebih besar dari 7. Nah, berarti basa. Ini bersifat basa, ini bersifat asam. Padahal nggak boleh basa, nggak boleh asam. Harus digiring lagi, dan diubah lagi menjadi trifosfat. Di menjadi tri berarti pembentukan, maka disebut anabolisme. Anabolisme. Ana dan kata, berarti ini penguraian, berarti ini katabolisme. Katabolisme. Ana dan kata semuanya disebut peristiwa metabolisme. Jadi konsep dasar metabolisme adalah apa? Mempertahankan pH, keseimbangan atau regulasi pH. Jadi metabolisme itu tujuan utamanya yang pertama yaitu untuk keseimbangan atau regulasi pH protoplasma antara 7 sampai 7,3 yang kemarin sudah Bapak jelaskan, bersifat isoelektrik ya. pH 7 sampai 7,3 itu bersifat sama dengan listrik, sama dengan kecepatan elektron atau disebut isoelektrik. Nah, itu. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi saling bersambung terus. Ini maka disebut ilmu sistem. Isoelektrik berarti pH-nya antara 7 sampai 7,3 atau sama dengan kecepatan listrik atau sama dengan listrik. Maka disebut isoelektrik. Nah, itu tadi penjelasan ATP untuk fotosintesa. Jadi walaupun sinar matahari cukup, kalau ATP nggak ada juga tidak berlangsung. Berarti di sini kita tambahkan butuh internalnya yaitu unsur ATP, adenosin trifosfat. Siapa yang mengeluarkan? Ya nukleus ini tadi. Di nukleus mensekresikan. Ya, sekresi dengan ekskresi tidak sama. Ini mensekresikan ATP. Sekresi itu dikeluarkan untuk digunakan. Tapi kalau ekskresi, kayak kita keringat, kotoran kita feses, nah itu ekskresi, dikeluarkan memang untuk dibuang. Kok ini sekret, seperti kalau kita ludah, dikeluarkan untuk mencerna enzim-enzim lambung dan sebagainya. Sekresi ATP untuk melanjutkan proses metabolisme sel dan menuju ke mitosis sel tadi, Pak Mat. Profase, metafase, anafase, telofase. Nah, itu mitosis sel untuk pertumbuhan vegetatif. Sampai pada pertumbuhan generatif juga dibutuhkan 2 kali. Generatif itu butuhkan 2 kali Pak Mat. 2 kali profase, metafase, anafase, telofase. Jadi bukan interfase. Kalau interfase sel sedang tidak dalam keadaan pembelahan. Berarti sudah terjadi ATP ini sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesa. Nanti kita akan kembangkan sendiri untuk reaksi fotosintesa. Itu ya, ada tanda bintang 1 ini pada tumbuhan, bintang 2 ini pada sel hewan, bintang 3 kelebihan asam amino. Bintang 3 ini tidak dibuang tapi disimpan dan didestruksikan. Destruksi itu dihancurkan.
Jadi nggak ada unsur kelebihan di dalam suatu sel hidup tuh nggak ada. Ya. Seperti kayak sel untuk sel hewan dan sel manusia. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Ya. Nah, kalau pada sel hewan atau sel tumbuhan itu ada peristiwa, ini sudah sel hewan, kelebihan asam amino disimpan dan didestruksikan. Contohnya misalnya sel hewan, ya. Nah, semua sudah dapat tingkat 1 sel hewan. Nah, itu dindingnya tipis, maka disebutnya membran sel, bukan dinding sel tapi membran sel. Bapak tidak gambar semua, tapi di sini ada organel yang disebut lisosom. Lisosom. Nah, kalau kita dari gemuk manusia atau hewan dari gemuk menjadi kurus, tidak pernah ada bangkai, tidak pernah ada sisa-sisa sel yang mati. Karena sel-sel dalam tubuh manusia maupun tubuh hewan itu mengandung lisosom. Tujuannya untuk melisis, punya tugas untuk melisis, lisis somatis, menghancurkan. Beda kalau untuk sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan mati sudah, ya akan menjadi kork atau gabus, ya, maka disebut sel itu menurut Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek dan sebagainya, bahwa itu adalah kotak-kotak kosong dari sel gabus. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini sebelum masuk ke bagian lebih dalam lagi?